Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isaldi dari kelas 4 semester 6 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi di mata kuliah simulasi sistem industri. Pertama-tama, saya berharap kepada rekan-rekan semua atau teman-teman saya, dosen saya tercinta, semoga saya selalu dijauhkan dari penyakit, selalu jaga kebersihan, tetap di rumah aja dengan melakukan social distancing. Kita berharap dan saya juga berharap juga agar pandemi virus corona ini cepat berlalu, agar kita bisa berkumpul di kampus tercinta untuk melakukan aktivitas belajar seperti biasa. Pertama-tama saya akan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang activity cycle diagram. Activity cycle diagram adalah bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antara elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Yang kedua ada entitas. Di sini entitas dibagi menjadi dua, yaitu entitas permanen dan entitas sementara. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan entitas permanen. Entitas permanen atau permanent entity yaitu entitas yang sudah berada dalam sistem dan tetap tinggal dalam sistem. Contohnya petugas, server, dan mesin. Yang kedua ada entitas sementara, temporary entity, yaitu entitas yang ditambahkan memasuki ke dalam sistem dan yang dikurangkan meningkatkan keluar sistem. Contohnya pelanggan, bahan baku, produk, pesanan, order, tugas. Pelanggan itu termasuk entitas sementara, bahan baku juga, dan tugas yang kita kumpulkan sekarang ini termasuk juga ke dalam entitas sementara. Next, yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas juga ada dibagi menjadi dua, aktivitas pasif dan aktif. Pertama ada aktivitas pasif, yaitu aktivitas yang melibatkan hanya satu entitas dengan durasi status yang tergantung pada status atau aktivitas berikutnya. Contohnya menganggur itu termasuk aktivitas pasif. Menunggu, menunda, mengantri, dan bersiap. Itu contoh-contoh aktivitas pasif. Dan yang kedua ada aktivitas aktif, yaitu aktivitas yang melibatkan beberapa entitas, mungkin juga satu entitas dengan durasi status tergantung pada seberapa lama aktivitas tersebut dilakukan. Contohnya proses pelayanan. Proses pelayanan di sini pasti memakan waktu atau memerlukan waktu untuk menjalankan aktivitas tersebut. Dan yang kedua ada berpindah juga, itu termasuk aktivitas aktif. Dan yang ketiga ada bergerak juga termasuk ke dalam aktivitas aktif. Next, simbol yang digunakan adalah pertama generate itu seperti segitiga, tapi dia ininya seperti kotak, itu beradab ke kanan, yang berfungsi sebagai membangkitkan entitas. Yang kedua ada terminate sama bentuknya seperti generate, tapi dia mengarah ke kiri. Itu fungsinya sebagai memberhentikan entitas. Jadi kalau misalnya generate itu membangkitkan, terminate memberhentikan. Yang ketiga ada pasif itu simbol dari aktivitas pasif. Dan yang keempat ada aktif, itu berbentuk persegi panjang, itu yang menunjukkan aktivitas aktif. Dan yang kelima ada panah, simbol panah yang berfungsi sebagai relasi urutan antar node yang menunjukkan bahwa status aktif pendahuluan berubah menjadi status berikutnya.
itu panah. Dan yang ke-6 ada alternate. Bentuknya seperti belah ketupat alternate yang fungsinya sebagai kondisi pilihan dua alternatif kemungkinan yang perlu diputuskan. Nah, itu dari fungsi dari alternate ya, fungsi simbol alternate. Dan yang ke-7 ada assembly seperti kotak. Bangun ruang apa ini ya, saya lupa namanya apa, tapi dia seperti kotak tapi agak mengecil di bagian kanan. Itu berfungsi sebagai mempresentasikan aktivitas aktif yang melibatkan dua entitas atau lebih yang bertransformasi menjadi satu entitas lain. Yang ke-8 ada spirit, sama seperti assembly bentuknya, tapi dia mengarah ke kiri, yang berfungsi sebagai aktivitas aktif yang mentransformasi suatu entitas menjadi dua entitas atau lebih. Itu adalah simbol-simbolnya ya, dan fungsi-fungsinya. Lanjut ke pembahasan ini sistemnya. Nah, di sini ada hubungannya seperti yang tadi saya sampaikan, hubungan simbol. Pertama ada create customer disambung dengan lingkaran yang berisi customer QI. Terus lanjut dengan service itu di bawahnya ada server idle. Terus disambung lagi dengan terminate customer. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Lanjut. Nah, di sini saya mengambil sistem yang dari antrian administrasi rumah sakit. Pasti dalam sistem antrian rumah sakit pasti akan ada pasien untuk waktu kedatangan, untuk waktu juga ada waktu pelayanan yang dimulai dan waktu penyelesaian pelayanan, waktu selesai pelayanan. Nah, di sini ada contoh, yaitu pasien 1 yang datang di jam 8. Untuk dimulainya pelayanan, pasien 1 dilakukan pelayanan di jam 8 juga, langsung berarti. Dan waktu pelayanan selesai di jam 10. Pasien kedua, waktu kedatangannya di jam 8.12. Dan waktu pelayanan dimulai di jam 8.12. Selisih 2 menit sama waktu pelayanan dari pasien 1 ke 2. Jadi waktu pelayanan pasien 1 selesai di jam 8.10. Untuk waktu pelayanan dimulai di pasien kedua di jam 8.12. Selang 2 menit berarti ya. Dan waktu pelayanan selesai pasien kedua itu selesai di jam 8.22. Yang pasien ketiga yaitu waktu kedatangannya di jam 8.12, sama seperti pasien 2. Mungkin pasien kedua lebih dahulu untuk mengambil tiket atau ya tiket. Sorry saya habis minum. Nah, waktu pelayanan pasien ketiga itu dimulai di jam 8.22. Berarti sehabis waktu selesai pelayanan pasien kedua, pasien ketiga ini langsung dilayani di jam yang sama, di waktu yang pelayanan selesai pasien kedua. Dan waktu pelayanan selesai pasien ketiga itu selesai di jam 8 lewat 32 menit. Lanjut ke pasien keempat. Pasien keempat datangnya di jam 8 lewat 15 ya. Waktu pelayanannya dimulai itu di jam 8.33. Berarti selang semenit sama waktu selesai pelayanan pasien ketiga. Dan waktu selesai pelayanan pasien keempat ini di jam 8.43. Berarti durasi dari
waktu pelayanan sampai waktu selesai pelayanan memakan waktu 10 menit. Lanjut ke pasien kelima. Waktu kedatangan pasien kelima itu di sini tertulis di jam 8:20 menit atau setengah 9 kurang 10 menit. Langsung dilakukan pelayanan, dimulai oleh petugas pelayanan oleh pasien kelima di jam 8:44. Terus pasien kelima ini selesai waktu pelayanannya di jam 8:55. Berarti pasien kelima ini memakan waktu dalam pelayanan sebanyak 11 menit ya. 11 menit. Nah, saya simpulkan dari rata-rata menunggunya dari sistem antrian administrasi rumah sakit ini, rata-rata menunggunya itu sebesar 10,2 menit. Itu rata-rata menunggu. Dan rata-rata pelayanan dari semua pasien dari 1 sampai 5 itu sebesar 10 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, teman-teman, dan dosen. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang terbata-bata atau kata-kata yang sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.